Ya, halo apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Sedang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini pagi kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama. Satu orang warga Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat digigit komodo. Optimalisasi penerimaan pajak melalui penggunaan fasilitas perbankan. Kelompok Tani Binaan PT PLN panen perdana sayuran. Ya, 3 cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Helga Meliani, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini pagi. Selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita utama dari Kabupaten Manggarai Barat, Saudara. Satu orang warga Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat digigit komodo. Telapak tangan korban nyaris putus. Muhaimin, warga Desa Kerora, Desa Pasir Panjang, Pulau Rinca, Labuan Bajo, digigit komodo pada Selasa 24 Oktober 2023 saat beristirahat usai menarik selang air. Sebanyak 14 jahitan diberikan tim dokter RSUD Komodo Labuan Bajo kepada Muhaimin karena telapak tangannya nyaris putus akibat gigitan komodo. Muhaimin menceritakan saat itu dirinya tengah beristirahat saat hendak menarik selang air di salah satu pusat sumber air yang berada tidak jauh dari wilayah kampungnya. Saat beristirahat dan merentangkan tangan, secara tiba-tiba komodo berukuran kecil datang dan langsung menerkam dan menggigit telapak tangan kanan Muhaimin. Usai menggigit, komodo tersebut langsung pergi. Sementara dirinya merintih kesakitan di lokasi kejadian. Sebelum dibawa ke rumah sakit Komodo, dirinya mendapatkan penanganan dari pihak keluarganya menggunakan ramuan tradisional dari bubuk kopi. Tadi dia tuh pergi tarik selang air dengan om saya. Sampai di sana dia tunggu di bawah, kami ke mata air di atas. Sampai di atas saya lihat bangkai rusak. Saya istirahat, duduk sambil tangan kasih pegang begini. Tiba-tiba dia langsung sergap ini tangan. Pas habis dia langsung lari pulang. Ketemu dengan om di bawah tadi. Hanya harus ke rumah, ambil kopi, tahan darah tadi. Habis itu langsung ke sini. Saat ini, Muhaimin masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Komodo dan akan menjalani perawatan selama 3 hari. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pasca peristiwa komodo menggigit warga di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, warga mendesak agar pihak Balai Taman Nasional Komodo membangun pagar pembatas antara wilayah kampung warga dan habitat komodo. Kejadian komodo menggigit warga Pulau Rinca terjadi lagi. Muhaimin korban kedua gigitan komodo pada Selasa siang 24 Oktober 2023. Saat ini harus dirawat di RSUD Komodo Labuan Bajo dengan 14 jahitan luka sobekan pada area telapak tangan. Selain Muhaimin, sebelumnya Ratna, seorang ibu rumah tangga, juga menjadi korban gigitan komodo pada 2 Oktober 2023 lalu. Kehidupan warga Pulau Rinca yang berdampingan langsung dengan satwa purba komodo ini mendesak pihak Balai Taman Nasional Komodo sebagai pengelola kawasan untuk segera membangun pagar pembatas antara wilayah pemukiman warga dan habitat komodo, sehingga komodo tidak masuk ke wilayah pemukiman warga. Selain itu, untuk mencegah adanya korban gigitan komodo.
Jadi kita posisi di Kampung Rinca ataupun Pulau Rinca, khususnya di Dusun Krora, itu kan hidup berdampingan. Kadang juga komodo itu turun di kampung kita. Kalau memang kita di sana ada aktivitas jemur ikan ataupun bangkai-bangkai, misalnya ada pesta, otomatis kita potong kambing ataupun daging-daging itu, otomatis komodo itu sangat sensitif sekali dengan bau-bau seperti itu. Usulan dari kami sih untuk yang ada di Kampung Werbo ini ya bagaimana pagar itu tetap ada sebagaimana di kampung sebelah seperti itu, dan ya sangat juga kita tidak mau sih kejadian hal seperti ini kan terulang lagi seperti itu. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak semua pihak untuk bersama-sama menekan angka stunting sehingga target penurunan sebesar 12% pada 2024 mendatang bisa terwujud. Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren menurun dari waktu ke waktu. Berdasarkan data prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2018 di angka 35,4% atau 81.434 penderita, kemudian turun menjadi 15,7% atau 67.518 balita pada tahun 2023. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodia GL Kalake, mengatakan menekan angka stunting dibutuhkan kerjasama dari semua pihak sehingga penanganan stunting lebih berjalan efektif. Selain itu, meningkatkan kunjungan balita di posyandu yang dilakukan setiap bulan secara rutin bisa membantu dalam mendeteksi anak-anak yang mengalami stunting secara dini. Kerja keras semua pihak untuk terus berupaya menekan angka stunting dengan meningkatkan kunjungan balita ke posyandu setiap bulan, tidak hanya pada periode Februari dan Agustus saat dilakukan bulan timbang bagi balita. Kerjasama semua penderita daerah, mulai dari camat, kepala desa, lurah, dan meningkatkan kunjungan tenaga kesehatan ke sasaran ibu hamil, bisa menekan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala desa atau lurah dan masyarakat dapat mengawal, mendukung ibu hamil untuk datang ke fasilitas kesehatan minimal 6 kali selama masa kehamilan. Dukungan pemberian makanan tambahan oleh pemerintah desa dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas sehingga jumlah sasaran termaksud hari pemberian makanan disesuaikan dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan agar memberikan daya ungkit penurunan stunting yang maksimal. Dengan gerakan orang tua asuh yang sudah berjalan baik dan tentu ini harus terus ditingkatkan dalam penanganan stunting secara terpadu oleh semua pihak. Tim Liputan TVRI NTT. Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kupang kembali menggelar media gathering untuk menyampaikan persepsi terkait dengan kerja-kerja Bawaslu selama tahapan pemilu 2024. Beginilah suasana media gathering yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Kupang. Nampak beberapa jurnalis dari berbagai media hadir dalam media gathering ini. Nampak pula berbagai diskusi alot dibangun untuk menyamakan persepsi antara media dan Bawaslu dalam pengawasan pemilu 2024. Adam Horizon Baus, salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Kupang, mengatakan, dalam pengawasan pemilu 2024, media memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu, sebagai bagian dari menyamakan persepsi terkait tugas dan fungsi Bawaslu, maka digelar media gathering tersebut. Selain itu, media gathering ini sebagai bentuk dari bagaimana antara Bawaslu Kabupaten Kupang dan media menjaga sinergitas yang selama ini terjalin dalam mensupport pemberitaan tupoksi kelembagaan Bawaslu kepada publik. Ditambahkan Bawaslu Kabupaten Kupang sendiri menjelang pemilu 2024 mendatang sangat mengharapkan pelaksanaan pemilu yang berlangsung dengan baik dan jurdil, sehingga sangat dibutuhkan pengawasan yang baik pula. Maksud kami khusus terkait kerja-kerja pengawasan pemilu, Bawaslu Kabupaten Kupang sendiri sangat mengharapkan pengawasan pemilu yang inklusif dan partisipatif, di mana dalam pengawasan ini harus melibatkan berbagai elemen masyarakat. Untuk mewujudkan hal yang demikian, masyarakat juga membutuhkan suguhan informasi yang baik dan benar.
Tentunya media memiliki peran yang sangat penting karena ikut memberikan kontribusi dalam menyampaikan informasi yang bisa mengedukasi masyarakat untuk mau terlibat dalam pengawasan partisipatif. Media itu adalah salah satu stakeholder yang sejak awal sudah kita tanda tangani kerjasama untuk mendukung program pengawasan pemilu partisipatif. Karena itu dengan adanya kegiatan media gathering yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang yang ketiga kali hari ini, kita berharap bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan media di wilayah Kabupaten Kupang ini akan memberi dampak terhadap penyajian informasi yang lebih luas di tengah masyarakat, untuk juga di dalamnya bisa mengedukasi masyarakat tentang proses pengawasan pemilu itu sendiri, termasuk di dalamnya berkaitan dengan larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Karena bagi kami peran media itu sangat signifikan untuk bisa mempengaruhi opini masyarakat. Diharapkan kerja sama media dan Bawaslu tetap terjalin agar pemilu 2024 yang benar dan jurdil dapat tercapai. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, dari Kabupaten Kupang kita beralih ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, Saudara. Tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota secara resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Timur. Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota resmi dibuka pada 24 Oktober 2023. Untuk calon anggota KPU Kabupaten Kota, proses seleksi akan berlangsung selama 2 bulan. Sementara untuk calon anggota KPU Provinsi, proses seleksi akan berlangsung lebih lama, yakni 3 bulan. Untuk proses pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota periode 2024-2029 dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA. Berdasarkan keputusan KPU RI nomor 1397 tahun 2023, tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota meliputi tahapan pendaftaran, penelitian administrasi, seleksi tertulis dan tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara, penetapan calon anggota KPU Kabupaten Kota oleh tim seleksi, penyampaian nama calon anggota KPU Kabupaten Kota sebanyak 2 kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten Kota, serta uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Tim Seleksi Provinsi Rudi Rohi mengatakan, dalam proses seleksi anggota KPU Provinsi bisa dipastikan tidak ada politik uang. Jikapun ada, oknum yang melakukan itu segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Kalau teman-teman memilih untuk demokrasinya hancur, ya sudah terima saja uang. Tapi kalau kita mau bermimpi untuk demokrasi kita makin baik, saya kira politik uang adalah bukan hal yang harus kita kompromikan. Tapi kira-kira secara sederhana, sejauh ini sepanjang saya menjadi tim seleksi, saya belum pernah berurusan dengan politik uang. Gitu. Dan saya akan cukup keras terhadap tim seleksi yang ada di zona saya. Dan kami juga sudah berkomitmen untuk hal-hal semacam itu kami hindari sejauh mungkin. Kalaupun terpaksa ada misalnya, ini agak guyon saja. Gitu. Terima uangnya, laporkan orangnya. Uang kan bisa jadi barang bukti. Sederhana saja. Saya kira itu sederhana. Jadi kita tidak usah terlalu tegang-tegang kan. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, KPU yang akan melakukan pemilihan calon anggota yakni KPU Provinsi NTT dan 20 KPU Kabupaten Kota yang terbagi dalam 5 zona, yakni Zona 1, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Malaka, dan TTU. Zona 2, Kabupaten Alor, Lembata, Manggarai Barat, dan Sumba Barat Daya. Zona 3, Kabupaten Belu, Manggarai Timur, Rotendao, dan Sumba Timur. Zona 4, Kabupaten Manggarai, Timur Tengah Selatan, Nagekeo, dan Sumba Barat Daya. Dan Zona 5, Kabupaten Sika, Sumba Tengah,
Ngada, dan Kota Kupang. Ivani Olang, Jindra Kevi, TVRI NTT. Ya, sementara itu, saudara, pihak kepolisian Timur Tengah Utara telah memetakan sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara rawan konflik. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait lokasi mana saja yang ditetapkan sebagai rawan konflik, kita telah terhubung dengan rekan Joseph Martin Prasto. Ya, halo rekan Joseph, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan dengan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih. Saudara, sedikitnya ada 200-an tempat pemungutan suara TPS pada pemilu 2024 mendatang yang ada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara dinyatakan masuk kategori rawan dan sangat rawan konflik. Berdasarkan data yang dirilis pihak kepolisian, total jumlah TPS pada pemilu 2024 mendatang di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara berjumlah 744 TPS yang berada di 24 kecamatan, 11 kelurahan, dan 183 desa. Dari total jumlah TPS yang ada, sebanyak 496 TPS dikatakan aman karena lokasi TPS tersebut tidak ada potensi konflik dan mudah ditempuh oleh petugas keamanan. Sementara sebanyak 242 dikatakan rawan karena lokasi TPS berada pada basis paslon tertentu dan lokasi TPS yang jauh dari kelompok TPS yang ada. Dan juga terdapat 36 TPS yang dikatakan sangat rawan konflik karena adanya sejarah konflik pada pemilu sebelumnya dan lokasi TPS berada pada kondisi medan terpencil. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Muhammad Mukson mengungkapkan pemetaan terhadap tingkat kerawanan setiap TPS ini berdasarkan data yang dihimpun Badan atau Satuan Intelkam Polres Kabupaten Timur Tengah Utara bersama dengan KPU juga stakeholder lainnya. Dan menurutnya data yang ada ini bersifat dinamis karena kondisi situasi keamanan bisa saja berubah pada saat pelaksanaan pemilu mendatang. Dan sebagai langkah antisipasi, berbagai strategi pengamanan telah disiapkan pihak kepolisian setempat. Dan saudara, untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan dari Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Mukson. Sekali bahwa kita berdasarkan hasil rapat kerja dengan Bawaslu, KPU, memang ada beberapa wilayah TPS yang rawan sehingga kita rencanakan yang matang guna penempatan personil supaya kita nanti bisa bersinergi tatkala terjadi permasalahan. Dan itu memang hasil pemetaan dari rapat koordinasi lintas sektoral dengan KPU, dengan Bawaslu, pihak kepolisian dan TNI, sehingga kita mendapatkan data termasuk dari anggota kami Babin Kamtimas dan Intelkam. Jadi mereka turun langsung ke lapangan sehingga nanti pelaksanaannya bisa selalu bersinergi. Dan ini sifatnya dinamis, nanti bisa berubah sesuai dengan eskalasi. Kalau memang nanti bisa bergerak, kalau ini aman, bisa menjadi rawan atau rawan bisa menjadi aman, atau sangat rawan bisa menjadi rawan. Jadi nanti kita berdasarkan data yang terbaru, karena setiap hari bisa berubah, namanya dinamika proses situasi Kamtibmas kan bisa berubah. Dan saudara, Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Muhammad Mukson berharap adanya kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara untuk bisa bekerja sama menciptakan situasi keamanan yang kondusif pada pemilu 2024 mendatang. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Joseph dengan laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas. Pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan sektor pajak melalui penggunaan fasilitas perbankan Electronic Data Capture atau EDC. Penggunaan EDC memudahkan transaksi di restoran, rumah makan, dan kafe, serta mengoptimalkan pendapatan pajak.
Pemerintah Kota Kupang dan Bank NTT melaunching mesin elektronik data capture atau EDC dalam penerimaan pajak daerah secara elektronik melalui fasilitas perbankan. Acara yang berlangsung di Cafe La Moringa Kupang pada Selasa 24 Oktober 2023 ini untuk mengoptimalkan pendapatan sektor pajak. Electronic Data Capture atau EDC sendiri merupakan mesin dengan fungsi mendukung proses penerimaan pembayaran dari konsumen pengguna kartu debit maupun kredit. Dengan dipasangkan EDC di Kota Kupang dapat memudahkan transaksi di restoran, rumah makan, dan kafe. Penggunaan mesin pada pelaku usaha sangat bermanfaat untuk membantu transaksi karena kehadiran alat ini dapat mengurangi waktu melayani konsumen dan mempersingkat transaksi pembelian produk dan juga dapat mencegah adanya kecurangan dan kebocoran pajak. Pejabat Wali Kota Kupang, Fahrensi P. Funai dalam sambutannya mengatakan pertumbuhan ekonomi di ibu kota provinsi NTT cukup meningkat. Dampaknya memberi kontribusi pajak ke daerah yang besar pula. Diperlukan inovasi dan kesadaran wajib pajak dan capaian target sehingga dengan adanya EDC ini sebagai salah satu inovasi meningkatkan pendapatan pajak. Menurut Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kupang, Alfred Lakabela, pemasangan tahap pertama pada tahun 2023 ini sebanyak 100 unit mesin EDC yang akan dipasang pada restoran, rumah makan, dan kafe yang ada di Kota Kupang. Adapun tujuan pemasangan mesin EDC ini adalah pertama meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di bidang pajak daerah. Hari ini kita baru saja memulai di pajak restoran. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita juga mulai di pajak bumi dan bangunan dan jenis pajak yang lain. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena di daerah lain sudah jalan, kita saja yang belum. Dan saya informasikan kita rencana tahun depan BPB itu menjadi ISPPT-PPT sehingga tidak lagi manual seperti sekarang. SPPT-nya bisa langsung kirim ke wajib pajak. Dengan kita akan mengupdate email dan nomor HP-nya sehingga pelayanan itu lebih cepat. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah meminimalisir kebocoran dalam pelaporan pajak. Sementara itu, pemilik Cafe La Moringa, Dr. Andre Hartanto mengatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah dan akan menggunakan mesin EDC dalam transaksi pembayaran di tempat usahanya. Nah, oleh karena itu saya juga mengajak untuk Bapak Ibu semua stakeholder, ayo dukung juga untuk usaha lokal yang menggunakan bahan pangan lokal, yaitu adalah La Moringa sendiri. Jadi memang banyak juga yang bilang kadang-kadang customer datang, Pak, Dok, nggak usah pakai pajak deh. Nggak bisa, saya bilang. Karena kita semua taat bayar pajak. Ya, jadi ada yang customer mungkin kadang terbeban 10% itu. Nah, karena edukasinya yang kurang. Jadi mohon nanti untuk pemerintah Kota Kupang, edukasi, sosialisasi, dan eksekusi. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, kelompok tani binaan PT PLN wilayah Pocoleok akhirnya sudah dapat melaksanakan panen perdana hasil budidaya tanaman hortikultura yang dikelola beberapa waktu lalu. Melalui program Desa Berdaya yang digagas PT PLN Persero, unit induk pembangunan Nusra, kini telah membuahkan hasil serta menghasilkan komoditas sayur berkualitas baik. Kendati baru 2 bulan berproses, 10 kelompok tani hortikultura binaan PT PLN di wilayah Pocoleok sudah menikmati hasilnya. Salah satu anggota kelompok tani Banera Ndajang, Desa Lungar, Justina Limus mengatakan, hasil panen perdana program Desa Berdaya sangat memuaskan karena dirinya bersama anggota kelompok tani lainnya berhasil memanen 1000 sayur pakcoy. Dirinya mengapresiasi PT PLN atas dedikasinya kepada kelompok tani yang ada di Desa Pocoleok. Sementara itu, salah satu pengepul sayur Ardianus Suwandi memuji kualitas sayur binaan PT PLN. Menurut Adrianus, kualitas sayur dari wilayah Pocoleok sangat berbeda jauh dari yang biasa dibeli di sejumlah kelompok tani dari wilayah Kabupaten Manggarai. Hari ini kami melakukan panen perdana dari kelompok Banera Ndajang.
Kami menyampaikan ucapan terima kasih untuk PLN Pusat. Hari ini ada 1.000 pohon pakcoy untuk siap panen. Jadi selama ini belinya di mana Pak untuk kebutuhan di pasar? Di Kenda, kita dipasarkan di Kenda, habis itu di Sumbi, itu sayur. Kemudian kenapa memilih untuk ambil yang dari Pocoleo? Kira-kira apa alasannya? Bedakan dia punya kualitas bagus, daun habis itu besarnya itu. Saya ke Pocoleo lihat sayur di Pocoleo subur, baru daunnya bagus. Memang untuk komoditi pasar itu bagus, kualitasnya bagus. Makanya saya ke Ndajang, ke Pocoleo. Apa harapannya ke depan untuk petani sayur di Pocoleo? Semoga petani di sini jangan menyerah sampai di sini, teruskan maju untuk petani hortikultura Pocoleo, Ndajang. Diharapkan dengan hasil panen yang memuaskan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di kelompok tani binaan PT PLN Persero. Program Desa Berdaya diharapkan dapat juga dikembangkan dan diterapkan di seluruh daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, Saudara, Nusa Tenggara Timur hari ini pagi akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini pagi. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Dampak El Nino di Kabupaten Timor Tengah Selatan semakin meluas. Sejumlah air di Kota Soe sudah kering total. Pemda antisipasi dengan pelayanan air bersih keliling Kota Soe. Bupati juga mengeluarkan instruksi kepada kepala desa dan camat untuk segera memasukkan usulan jika kondisi kekeringan semakin serius. Bupati Timor Tengah Selatan, Egusem Peter Tahun menjelaskan bahwa El Nino mengakibatkan sejumlah sumber air mengalami kekeringan di Kota Soe. Tidak saja itu, hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan terjadi kekeringan di mana-mana, membuat masyarakat merana saat ini. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap siap melakukan pelayanan air bersih jika kondisi kekeringan sangat kritis. Selain itu, pihaknya juga telah mengeluarkan instruksi bupati kepada seluruh kepala desa dan camat untuk segera memasukkan laporan atau usulan kepada pemerintah daerah tentang daerah-daerah yang mengalami kekeringan parah, agar pemerintah daerah segera mengarahkan sejumlah mobil tangki untuk melayani masyarakat. Selain itu, pihaknya juga melakukan pelayanan air bersih keliling gratis kepada masyarakat Kota Soe yang membutuhkan air bersih karena sejumlah sumber air sudah kering total. Dengan demikian, selaku bupati, pihaknya meminta kepada masyarakat melalui media telepon atau WhatsApp untuk segera menyampaikan informasi tentang kondisi kesulitan air sehingga pihaknya langsung menggerakkan sejumlah mobil tangki, termaksud mobil-mobil pick-up untuk menurunkan fiber ke lokasi atau wilayah yang tidak ada tempat penampung bak dan lain sebagainya. Hampir setiap hari berkeliling di wilayah Kota Soe, di interland Kota Soe, untuk kami siapkan air bersih. Jadi air bersih kita sudah siapkan, yang tinggal dibutuhkan, tinggal komunikasi, bisa kita lakukan ambil air di tempat-tempat tertentu yang sudah kami siapkan. Dan itu non anggaran, tapi kita siapkan untuk melayani masyarakat di daerah ini. Air bersih kami siap, ada mobil tangki, dan kalau misalnya sudah terlalu kritis, mobil-mobil yang 3/4 saya akan kerahkan, kita kasih fiber untuk melayani masyarakat di TTS. Tapi intinya kita siap untuk bersih. Saya sudah himbau dan sudah buatkan edaran untuk semacam instruksi bupati, sudah ke seluruh camat, pimpinan SKPD dan kepala desa TTS untuk kita antisipasi. Pantauan TVRI di 2 titik lokasi kekeringan, yakni dibuat Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, dan Desa Nule, Kecamatan Amanuban Barat, Selasa 24 Oktober 2023 kemarin siang, tampak warga masyarakat berdesakan menemui mobil tangki mini yang dikirim Bupati untuk mendapatkan air bersih. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT.
Sementara itu, saudara, beberapa hari terakhir Kabupaten Manggarai turun hujan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 3 Frans Sales Lega Manggarai, wilayah Manggarai mulai memasuki musim pancaroba atau peralihan musim kemarau ke musim hujan. Hujan deras disertai angin mengguyur kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Hujan dengan intensitas sedang hingga berat tersebut sudah terjadi 3 hari terakhir dalam minggu ini. BMKG Frans Sales Lega Ruteng menjelaskan, hujan tersebut disebabkan karena Kabupaten Manggarai sedang memasuki musim pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Namun, hujan tersebut belum merata di semua wilayah di Kabupaten Manggarai, hanya beberapa titik terutama di kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Frans Sales Lega memprediksi hujan intensitas sedang pada siang hingga sore hari masih terjadi hingga 27 Oktober mendatang. Warga merasa senang dengan turunnya hujan yang sudah terjadi beberapa hari ini. Warga berharap dengan turunnya musim hujan tersebut dapat mengakhiri musim kemarau yang berkepanjangan ini. Dan juga masyarakat dapat menanam tanaman perkebunan maupun padi. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Lembata, pemirsa. Ratusan hektar lahan sawah di Desa Kletek dan Desa Hare Kakek, Kecamatan Baka Tengah masih mengalami kekeringan. Para petani pun pasrah. Hingga saat ini ratusan hektar lahan sawah milik para petani masih mengalami kekeringan. Terlihat sebagian padi sudah mulai berbulir dan sebagian baru ditanam mengalami kekeringan. Para petani akhirnya memilih pasrah. Sawah bagi mereka adalah satu-satunya lahan yang bisa memperpanjang hidup mereka. Namun apa mau dikata, memasuki musim tanam kedua seperti saat ini, debit air menurun bahkan tidak mengalir setetes pun. Sebagian besar petani di Desa Kletek dan Desa Hare Kakek merupakan petani lahan basah dan bukan lahan kering. Sehingga lahan sawah mengalami kekeringan seperti saat ini. Mereka mengalami kesulitan dan bahkan keberlangsungan hidup mereka pun terancam kelaparan yang hebat. Pantauan TVRI di lokasi persawahan 2 desa tersebut, kondisi anakan padi yang sudah ditanam terancam mati dan padi yang sudah berbulir tak dapat dipanen para petani. Kondisi ini akan berdampak pada kelaparan hebat pada akhir 2023 mendatang. Bagi mereka, sawah adalah satu-satunya jantung kehidupan. Tak ada harapan hidup tanpa air yang mengalir masuk ke petak-petak sawah milik mereka. Kepada siapa mereka harus mengadu dan menaruh nasib. Remigius Taek Nahak mengaku ratusan petak sawah miliknya tak dapat diolah karena tiadanya air. Hal serupa disampaikan Minus Klau, petani asal Desa Kletek. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah mengalami kebakaran beberapa waktu lalu, hutan keam di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata kembali dibabat oleh warga pemilik lahan di sekitarnya. Pembabatan hutan lindung ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Hutan keam yang berada di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata, kembali menarik perhatian publik setelah sempat terbakar beberapa waktu lalu. Kali ini hutan yang menjadi paru-paru Kota Lewoleba ini dibabat oleh masyarakat pemilik lahan di sekitar. Pembabatan sisi timur hutan untuk pembukaan lahan kebun baru ini sontak menuai perhatian publik dan protes dari pegiat lingkungan hidup. Menurut mereka, hutan yang telah dijaga kelestariannya sejak dulu kala ini harusnya dilindungi oleh warga setempat, bukan malah menebangnya untuk kepentingan pribadi. Pembabatan hutan keam ini sangat disayangkan oleh masyarakat,
karena selain merusak ekosistem hutan, juga berkontribusi terhadap kenaikan suhu udara yang semakin panas di Kabupaten Lebata, khususnya di Kota Lewoleba. Saat ini Lebata mengalami kenaikan suhu udara hingga 32 derajat Celcius sebagai dampak dari pemanasan global. Meski demikian, di sisi lain, penggarap lahan di sekitar hutan Keam, Nikolaus Knowing, mengatakan dirinya tidak membabat hutan Keam. Yang dia tebang adalah pepohonan yang berada di dalam wilayah kepemilikan pribadi warga. Yang saya tahu bukan kawasan hutan karena Bapak Tulu tua almarhum ini dia masih hidup. Kita punya Bapak Beluran, Labauran. Dia punya pilar itu dia tunjuk saya pagar ini kan saya yang bikin toh. Sampai di belakang yang pilar yang tadi itu kita tembaknya ke atas begitu. Jadi kita yang potong ini juga potong kita punya hasil tanam yang itu kita juga tidak potong hutan lindung itu kayu-kayu yang macam keam apa kita tidak potong. Lalu saya juga disuruh bahwa siapa yang datang mau potong keam harus tegur. Dan saya selama ini memang orang yang masuk kecuali kayu kering baru bisa. Kalau kayu yang keam ini kalau yang hidup tidak boleh potong di sini. Polisi Pamong Praja bersama Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Lembata masih berupaya melakukan penelusuran apakah penebangan hutan ini melanggar regulasi, terutama Perda yang telah diterbitkan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, sementara itu, saudara, ratusan hektar lahan sawah di Desa Kletek dan Desa Hare Kakae, Kecamatan Malaka Tengah masih mengalami kekeringan. Para petani pun pasrah. Hingga saat ini, ratusan hektar lahan sawah milik para petani masih mengalami kekeringan. Terlihat sebagian besar padi sudah mulai berbulir dan sebagian baru ditanam mengalami kekeringan. Para petani akhirnya memilih pasrah. Sawah bagi mereka adalah satu-satunya lahan yang bisa memperpanjang hidup keluarga. Namun, apa mau dikata, memasuki musim tanam kedua seperti saat ini, debit air menurun bahkan tidak mengalir setetes pun. Sebagian besar petani di Desa Kletek dan Desa Hare Kakae merupakan petani lahan basah dan bukan lahan kering. Sehingga lahan sawah mengalami kekeringan seperti saat ini. Mereka mengalami kesulitan dan bahkan keberlangsungan hidup keluarga pun terancam kelaparan yang hebat. Pantauan TVRI, di lokasi persawahan dua desa tersebut, kondisi anakan padi yang sudah ditanam terancam mati dan padi yang sudah berbulir tak dapat dipanen para petani. Kondisi ini akan berdampak pada kelaparan hebat pada akhir tahun 2023 mendatang. Bagi mereka, sawah adalah satu-satunya jantung kehidupan. Tak ada harapan hidup tanpa air yang mengalir masuk ke petak-petak sawah milik mereka. Kepada siapa mereka harus bergaduh dan menaruh nasib. Remigius Taek Nahak mengaku ratusan petak sawah miliknya tak dapat diolah karena tiadanya air. Hal serupa disampaikan Minus Klau, petani asal Desa Kletek. Sawah ada? Ada. Berapa hektar? Ya, sekitar 80 are. 80 are. Ya. Baru musim pertama itu dapat berapa karung? Sekitar 185 karung. Untuk musim ini nih? Musim kedua tidak baik karena air, kendala air. Tidak ada usaha lain untuk mengairi sawah? Kita mau usaha tapi masalahnya kendalaan air, debit air kecil, air bor. Oh begitu. Iya. Oh, ini tidak bikin karena air setengah mati juga. Ini. Musim pertama kemarin dapat berapa karung? Kemarin itu ada 60 lebih. 60 lebih. Ya. Berarti ini tidak dibuat sama sekali ya? Tidak buat. Tidak ada usaha lain kah? Sedot kayak apa begitu? Sedot ini setengah mati juga. Kecuali kita ada air bor itu bisa, kalau tidak ada setengah mati. Tapi stok beras kali lalu masih ada toh? Atau sudah dijual? Ay, ini mungkin tidak sampai bulan 12 semua habis semua ini karena jual adat ini hari-hari adat terus jadi setengah mati. Karena di sini harapannya itu saja satu-satunya, padi saja. Iya. Sementara itu, debit air pada irigasi tersier di sepanjang hamparan lahan sawah pun sangat kecil bahkan kering. Para petani di dua desa ini hanya berpasrah. Dari Kabupaten Malaka, Yusman Seran, TVRI NTT.
DPD Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia, Papri Nusa Tenggara Timur mendapatkan apresiasi karena merupakan satu-satunya DPD di Indonesia yang memiliki DPC di setiap kabupaten kota. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Penyanyi Pencinta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Papri Nusa Tenggara Timur melaksanakan Rapimda atau Rapat Pimpinan Daerah tahun 2023 yang bertempat di Aula Hotel Sasando Kupang pada Senin 23 Oktober 2023 lalu. Rapat Pimpinan Daerah Papri NTT dihadiri oleh pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga turut membuka Rapimda tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Papri, DPD Papri Nusa Tenggara Timur dan seluruh peserta Rapimda. Dalam rapat pimpinan daerah Papri yang mengusung tema yakni Papri Hebat, Musik Indonesia Jaya, seluruh peserta menggunakan busana adat Nusa Tenggara Timur serta dimeriahkan dengan alunan musik sasando dan beberapa lagu yang dibawakan oleh Rumah Musik Siloam. Ayodia GL Kalake, pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif Papri Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan rapat pimpinan daerah tersebut. Ia mengungkapkan rapat pimpinan daerah dapat menjadi forum strategis untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi serta merumuskan berbagai program dan kebijakan strategis untuk perkembangan industri, ekosistem musik, lagu serta budaya di NTT. Saat ini, pemerintah Provinsi NTT terus memotivasi dan mendorong para pelaku seni untuk mendaftarkan karyanya di Kemenkumham agar memperoleh sertifikat hak cipta. Ayodia berharap Papri terus meningkatkan kemajuan seni, musik, dan budaya NTT agar terus berkembang sehingga semakin diminati oleh generasi muda sekarang, saat ini, serta di masa depan. Sementara itu, Dwiki Darmawan, Sekretaris Jenderal DPP Papri, memberikan apresiasi kepada DPP Papri NTT sebagai satu-satunya DPD Papri yang memiliki DPC di setiap kabupaten kota di 28 DPD se-Indonesia. Ia juga mengungkapkan Papri merupakan organisasi profesi induk yang telah melahirkan banyak organisasi lainnya yang turut serta memajukan ekosistem industri musik Indonesia. Selain itu, Papri juga telah melahirkan sebuah ajang awards terbesar di Indonesia, yakni Anugerah Musik Indonesia, dan juga melahirkan Federasi Serikat Musisi Indonesia untuk menunjang hal-hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. NTT adalah sebuah provinsi dengan potensi musik yang sangat luar biasa. Bahkan setiap daerah bahasanya pun bisa berbeda-beda dalam 15 km. Musiknya sangat kaya dan sudah terbukti banyak sekali yang menasional. Jadi saya sebagai Sekretaris Jenderal DPP Papri Pusat hadir mendampingi Pak Gubernur di sini membuka sekaligus memberikan pengarahan untuk Rapimda DPD Papri NTT yang seyogianya akan menghasilkan butir-butir yang untuk mendorong ekonomi kreatif semakin maju, mendorong ketahanan budaya di sini, dan ekosistem musik di NTT ini bisa semakin maju sekaligus bisa mengangkat musik-musik yang berasal dari NTT lebih bagus lagi secara nasional maupun secara internasional. Adriana Bekala, Ketua DPP Papri NTT mengungkapkan konsolidasi organisasi DPD Papri NTT menjadi program prioritas dengan menggelar aktivitas seni yang bertujuan untuk memperkenalkan organisasi Papri ke seluruh masyarakat NTT dengan harapan Papri dapat menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh seniman di NTT serta menjadikan NTT sebagai kota seni di Indonesia. Baik, yang pertama Papri harus disosialisasikan ke seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur. NTT harus tahu apa itu Papri dan siapa Papri. Dan kemudian yang kedua, Papri harus menjadi wadah yang nyaman, wadah yang bisa menjamin kehidupan seniman di NTT. Dan mimpi besar kami adalah Nusa Tenggara Timur harus menjadi kota musik di Indonesia. Itu perjuangan kami. Tim Liputan TVRI NTT. Kawin tangkap merupakan istilah yang sebenarnya tidak mewakili budaya asli orang Sumba. Perkawinan adat orang Sumba seharusnya didasari oleh kebahagiaan kedua belah pihak. Dan jika salah satu pihak, terutama perempuan, dikorbankan, hal tersebut jelas bukan bagian dari budaya Sumba yang sejati.
Pater Robert Ramone, seorang budayawan Sumba, menyoroti bahwa istilah kawin tangkap yang umum digunakan oleh masyarakat Sumba bukanlah bagian dari budaya asli orang Sumba. Bagi Pater Robert, terminologi budaya perkawinan adat orang Sumba seharusnya menciptakan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak, terutama perempuan, dikorbankan, itu bukanlah bagian dari budaya Sumba. Menurutnya, praktik kawin tangkap pada masa lalu biasanya dilakukan oleh laki-laki yang ingin membuktikan kemampuannya untuk menikahi perempuan yang sangat ia cintai, terutama ketika pihak perempuan menolak cinta seorang pria karena perbedaan status sosial atau pendidikan. Pater Robert bahkan pernah menyaksikan sendiri kasus di era tahun 70-an di mana seorang wanita ditangkap dan dibawa di rumah keluarga pria. Namun ia menekan bahwa kawin tangkap biasanya dilakukan pada wanita yang sudah dikenal dan jarang terjadi di luar kelompok masyarakat mereka sendiri. Biasanya kawin tangkap terjadi setelah ada kesempatan atau persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Pater Robert menolak gagasan bahwa kawin tangkap dilakukan pada perempuan yang belum dikenal, terutama jika mereka berasal dari kabupaten atau pulau yang berbeda. Pater Robert Ramone juga menegaskan bahwa kawin tangkap yang dianggap sebagai budaya orang Sumba oleh banyak orang adalah pandangan yang salah. Menurutnya, praktik ini telah merendahkan martabat perempuan Sumba. Dia mencatat bahwa dalam kasus kawin tangkap ada kesepakatan antara keluarga pria dan wanita maupun calon mempelai wanita mungkin tidak mengetahuinya. Kawin tangkap bukan berarti pihak keluarga pria tidak memberikan mahar adat seperti kuda dan kerbau. Sebaliknya, laki-laki yang melaksanakan kawin tangkap harus siap secara finansial karena harus membayar sesuai dengan permintaan keluarga wanita. Bahkan sebelum pernikahan dilakukan, keluarga pria biasanya sudah mengikat sejumlah hewan kuda dan kerbau di halaman rumah sebagai mahar yang kemudian akan diambil oleh pihak keluarga wanita. Pater Robert Ramone menekankan bahwa ini adalah tindakan yang dilakukan oleh keluarga pria yang memiliki kemampuan finansial. Kawin paksa itu tidak termasuk dalam kategori pengertian budaya, apalagi disebut budaya Sumba. Kalau dikatakan budaya Sumba, itu orang menjadi takut. Orang pikir bahwa kalau ke Sumba ini pasti ada budaya kawin tangkap, kawin lari dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti ialah bahwa kawin tangkap atau kawin lari atau apapun namanya, orang Sumba tidak pernah melakukan kawin tangkap terhadap orang lain yang belum mereka pernah kenal atau orang dari luar pulau. Jadi kawin tangkap hanya terjadi antar mereka sendiri, bukan terjadi pada sembarang orang saja dan lain sebagainya. Pater Robert Ramone menambahkan, praktik kawin tangkap dalam beberapa dekade terakhir telah melenceng dari makna perkawinan itu sendiri. Praktik yang lebih umum terjadi di Sumba adalah kawin lari, di mana salah satu pihak baik pria maupun wanita tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga mereka untuk hubungan tersebut dan akhirnya memutuskan untuk menikah tanpa persetujuan tersebut. Namun dalam kawin lari, mahar perkawinan tetap dibayar sebagai bagian dari tradisi perkawinan adat Sumba. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Helga Meliani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.